kembali lagi bersama Sate Logik. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai ada sebuah hubungan atau kaitan terhadap diameter. Nah, diameter itu adalah jadi gini. Contoh kita sebut diameter itu adalah garis AB. A ini terletaknya ada di lingkaran dan B juga terletaknya di lingkaran. Jarak AB itu adalah 2 kali R. Jadi contoh di sini. Ini kan jarak A itu terletak di sumbu X. Ini sumbu X ya. A itu di sumbu X dan B itu terletak di sumbu X juga. Maka ini dari A ke contoh ini pusatnya 0,0. A dari 0 itu jaraknya adalah R. 0 dari B adalah R. Makanya jarak A ke B itu sama dengan 2R. Nah, misal ini juga ada AB. Kalau AB yang lain, dia kalau misalkan jaraknya adalah 2R, dia dan titik A ada tepat di lingkaran, B juga di lingkaran, AB yang ini juga adalah diameter. Nah, satu ciri khas dari diameter itu adalah dia itu garis lurus yang melewati pusat lingkaran. Jadi misalkan dan jaraknya adalah 2R. Jadi ini kan R, ini R. Dan dia lewat pusat lingkaran ya. Nah, misalkan ada ini A-nya di sini, B-nya di sini. Jaraknya kan 2R kan? Maksudnya kalau kita lihat dia kalau lewat sini dia melewati pusat lingkaran dan dia jaraknya 2R kan? Karena dia lewat sini terus lewat sini. Enggak, AB ini bukan diameter. Karena sebetulnya ada jarak terpendek dari AB, yaitu di sini. Dimana dia belum tentu jaraknya ini ke sini adalah R. Dan ini ke sini adalah R. Belum tentu ini adalah 2R. Dan dia sudah jelas tidak melewati 0,0. Jadi, kita tahu diameter itu sebetulnya garis yang jaraknya 2R dari titik A ke B dan dia lewat pusat dari lingkaran. Oke. Nah, jadi karena itu garis AB ini diameter. Nah, kalau kita tahu AB diameter dari suatu lingkaran, maka pusat lingkaran itu adalah titik tengah-tengah dari garis AB ini. Di sini contoh kita tahu XA A itu posisinya di XAYA. Ini kita hapus dulu ya. Salah. Ini kita lihat garis AB yang ini. Ini letaknya di XAYA. Ini letaknya di XBYB. Nah, kalau ini kan pusatnya kita tahu 0,0. Cuma secara umum titik pusat lingkaran kalau kita tahu posisi dari titik A dan B di mana garis AB-nya itu adalah diameter, dia adalah tengah-tengah garis ini. Nah, maksudnya tengah-tengah kan misalkan ini kita contoh dia secara Y-nya ada di sini ya. Ini secara X-nya ada di sini ya. Terus kita tarik nih. Sampai dia bertemu nih. Pokoknya ini. Ini juga. Nah, titik tengah dari diameter itu kan berarti ini selisih X-nya A dan B kan? Dan ini selisih Y-nya A dan B kan? Jadi kita tarik dari situ, ini selisih Y-nya, ini selisih X-nya kan? Nah,
titik pusat itu ada di tengah-tengah posisi X-nya AB. Jadi dia ada di tengah-tengah sini. Contoh. Dan di tengah-tengah Y sini. Makanya titik pusat itu kalau kita udah ketahui A adalah koordinatnya XA, YA, dan B koordinatnya XB, YB, koordinat dari pusat itu adalah XA plus XB dibagi 2, YA dan titik Y dari pusatnya juga itu YA plus YB dibagi 2. Karena itu secara ininya rata-rata ya, jadi dimana dia ada di tengah-tengah. Ini ditambah lalu dibagi 2 tuh maksudnya kan mereka totalnya ininya berapa, terus dibagi 2 untuk melihat tengah-tengah dari mereka kan. Makanya pusat kalau kita tahu diameternya mengikuti rumus ini. Nah, berarti jari-jari dari lingkaran tersebut adalah setengahnya AB, karena AB sendiri adalah 2 kalinya panjangnya 2 kalinya jari-jari si R. Nah, jadi seperti ini. R sama dengan setengah jarak A ke B. Ini kalau kita sudah ulang kali di video sebelumnya, ini adalah jarak antara A dan B ya, udah familiar harusnya. Nah, jadi di sini kalau untuk kasus di mana diterangkan kalau AB adalah diameter dari suatu lingkaran dan kita tahu posisi koordinat dari A dan B. Jadi A itu adalah X-nya itu terletak di A, bilangan A. X-nya itu adalah A, contoh 1, 2, 3 atau yang lain, sembarang lah. B juga sembarang bilangan. Nah, tapi posisi dari B ini berkebalikan dengan A. Maksudnya misalkan A di sini ada di titik A ini X-nya adalah A, maka di titik B X-nya adalah min A. Begitu juga untuk Y-nya. Kalau di titik A Y-nya adalah nilai B, di titik B nilainya Y dan nilainya si Y-nya adalah min B. Contoh untuk mudah ilustrasinya, A itu AB itu diameter lingkaran, di mana AB itu adalah min 1,3. X-nya di min 1, Y-nya di 3. B ini kalau menurut contoh ini berarti kan dia kebalikannya, dia di 1 dan min 3. Maka persamaan lingkarannya adalah ini. Langsung sebetulnya kenapa bisa begini? Karena kalau contoh yang ini kalau kita masukkan ke dalam ke dalam formula titik pusat ini, dia bakal A kurang A. Di sini kan XA plus XB. Berarti kan A ditambah negatif A, yaitu 0 kan? Dia dikurang bilangannya sendiri, dan ini juga dikurang bilangannya sendiri. Sehingga jadinya 0,0. Nah, maka dari itu sama saja kita tahu kembali lagi ke materi sebelumnya tentang persamaan lingkaran 0,0. Nah, kenapa kaitannya jadi persamaan lingkarannya jadi X min A, X plus A, Y min B, Y plus B? Karena sebetulnya saat kita bongkar ya, ini jadinya ini kan X min A, X plus A ya. Bentar, mana ini? X min A, X plus A. Berarti kan X kuadrat kali X plus A ditambah min A kali X dikali lagi min A plus A. Maaf, tulis aja di sini deh. A, X plus A. Ini kan yang ini
hasil dari perkalian ini ya. Yang ini hasil dari perkalian Y min A, Y min B, Y plus B. Kalau kita bongkar, ini hasilnya 0. Ini X kuadrat min A kuadrat. Y kuadrat ini 0. Ini min B kuadrat. Jadi Y kuadrat min B kuadrat. Ini sama-sama dikalikan oleh negatif 1. Jadi kita kumpulkan negatifnya di sini. Terus dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat, kan maksudnya ini min A kuadrat plus B kuadrat kan sama aja kayak min A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, ingat kembali kalau ini kan ada hubungannya sama rumus persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Benar dong, dari yang kita tahu kalau berlawanan karena ini saling mengurangi satu sama lain menjadi 0, pusatnya di 0,0. Nah, tapi kalau misalkan kenapa langsung dibuat kayak gini, kan kalau misalkan kita ngitungnya benar-benar urut ya, kayak kita tahu titik A di mana, kita tahu titik B di mana, kita harus cari dulu pusatnya, kita harus tahu jari-jarinya, baru kita susun. Padahal sebetulnya kalau kita cukup udah tahu saat dia berbeda bilangan gini, maksudnya bertolak belakang gini, A min A, B min B, berarti dia pusatnya di 0,0. Sehingga, dan dia kalau diameter itu kan titik si A ini kan, berarti tandanya dia terletak pada lingkaran kan. Ya, di contoh yang tadi ini kan berarti dia terletak pada lingkaran kan. Nah, seperti yang kita tahu, berarti sudah, kita tinggal cari persamaan lingkarannya dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini rumus R kuadrat. Oke. Nah, kemudian ada lagi mengenai persamaan lingkaran yang pusatnya di O, di 0,0, dan dia menyinggung garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, jadi sebelumnya kan kita tahu mengenai di video pertama mengenai jarak titik terhadap garis. Jarak titik terhadap garis kita substitusikan titiknya ke persamaan ini, AX plus BY plus C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi misalkan ada titik yang koordinatnya adalah X1 Y1 ke garis AX plus BY plus C, tinggal AX plus B nya, X nya di sini ganti X1, Y nya ganti Y1, tinggal masukkan angkanya. Nah, ini kita tahu dari definisi persamaan lingkaran, maksudnya definisi lingkaran kayak dia sebetulnya hubungan antara suatu titik ke titik kan. Nah, di sini sebelumnya kita tahu persamaan lingkaran di pusatnya di O di 0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, jadi hubungannya misalkan begini. Ini lingkaran. Bentar ya, kita buat lingkaran dulu. Ini anggap aja lingkaran ya. Terus, ya udahlah, ini lingkaran. Ini kan jaraknya R ya. Terus ada garis yang melewati titik ini, titik di sini. Shoot. AX plus BY plus C. Nah, berarti kan sama saja seperti menghitung ini pusatnya di O ya, di 0,0. Sama saja kayak R-nya itu kan jarak antara titik ini ke titik keluar lingkaran yang ke titik di lingkaran ini, titik pusat ke titik di lingkaran yang menyinggung sama garis. Jadi sama di sini. Itu kalau kita nggak tahu R-nya, kita bisa dengan jarak antara titik O ke titik yang menyinggung titik ke garis yang menyinggung titik yang
menyinggung si garis ini, yaitu di sini. Dengan cara kita substitusi saja. Di sini kan titiknya 0,0 ya, yang kita mau cari jaraknya ke garis ini kan, yaitu R kan, jaraknya itu. Jadi sama saja seperti ini kan, A kuadrat plus B kuadrat. Ini kalau kita ikutin yang tadi, ini AX plus BY plus C. Nah, di sini kita mau tahu jaraknya dari si 0,0. Kita tahu ininya 0,0 kan, pusatnya ke sini, ke sejauh R itu kan ke sini ya. Makanya X-nya itu kita ganti dengan 0. Y-nya juga karena di 0,0, jadinya kita masukkan 0. A kali 0, 0. B kali 0, 0. Makanya ini jadi C saja. C saja. Oke. Terus makanya ini jadinya C. Karena ini baru R, untuk mendapat persamaan X kuadrat plus Y kuadrat, itu kan sama dengan R kuadrat ya. Jadi ininya dikuadratin saja. Sebetulnya seperti itu maksudnya. Kenapa persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan menyinggung garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah persamaannya seperti ini. Jadi sebetulnya ini jarak antara si titik 0,0 ke garis tersebut dikuadratkan. Begitu. Sekian video kali ini, mungkin akan ada latihan soal di video berikutnya agar kalian lebih paham. Sampai jumpa.